Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Ayu Fitriana selaku moderator mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis biomekanika pada gerakan posisi jongkok dan duduk saat buang air besar. Di sini kami terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Bu Irmawati Dewi, saya sendiri, Indah Ayu Fitriana, Bu Neneng Ani Rohmawati, Abid Ibnu Abdillah. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi mekanika, merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam menyusun konsep, analisis pengembangan peralatan sistem biologi. Mekanika tubuh merupakan usaha koordinasi dari muskuloskeletal dan sistem saraf untuk mempertahankan keseimbangan dengan tepat. Pada dasarnya, mekanika tubuh adalah cara menggunakan tubuh secara efisien, yaitu tidak banyak mengeluarkan tenaga, berkoordinasi serta aman dalam menggerakkan dan mempertahankan keseimbangan selama beraktivitas. Gerak dan gaya. Gaya adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menerangkan interaksi fisik dari objek dengan sekelilingnya. Gaya dalam fisika didefinisikan sebagai kuantitas yang dapat menyebabkan perubahan dari suatu benda sehingga benda percepatan pada benda itu sendiri. Goniometri berhubungan dengan pengukuran sudut yang dibentuk oleh segmen dari organ tubuh manusia yang dihubungkan oleh sendi. Dalam prakteknya, pengukuran sudut dari sendi dilakukan dengan meletakkan goniometer pada segmen-segmen yang diukur sudutnya. Goniometer dapat digunakan untuk mengukur sudut pada suatu posisi tertentu maupun secara kontinu dalam melakukan suatu gerakan. Konsep defekasi atau buang air besar. Buang air besar atau defekasi adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang padat atau serangga padat yang berasal dari sistem pencernaan. Fisiologi buang air besar. Setelah makanan mencapai lambung dan setelah pencernaan dimulai, maka peristaltik di dalam usus terangsang dan merambat ke kolon. Isi kolon pelvis masuk ke dalam rektum. Serentak, peristaltik keras terjadi di dalam kolon dan terjadi perasaan di daerah perineum. Tekanan intraabdominal bertambah dengan penutupan glotis dan kontraksi diafragma dan otot abdominal. Sfinkter anus mengendor dan kerjanya berakhir. Anus tersusun atas otot dasar panggul dan dua sfinkter, yaitu sfinkter internal dan eksternal. Sfinkter eksternal menyatu dengan otot puborektalis di dasar panggul yang berfungsi untuk menahan kotoran. Saat feses siap dikeluarkan, sfinkter eksternal akan melemas. Jongkok atau duduk, mana posisi BAB yang lebih sehat? Dengan duduk, posisi duduk membuat otot puborektalis mencekik rektum. Dengan jongkok, posisi jongkok membuat otot puborektalis melemas dan meluruskan rektum. Posisi BAB duduk membuat saluran menuju anus menjadi tertekuk. Tak hanya itu, rektum yang terisi feses juga menekan dan menjepit saluran anus. Akibatnya, feses semakin tidak bisa bergerak menuju anus. Sisa feses yang tertinggal di dalam rektum lama-kelamaan dapat memadat, sehingga menyebabkan sembelit. Jika terus dibiarkan, sembelit dapat menyebabkan komplikasi berupa wasir, perdarahan anus, hingga fisura ani atau robekan pada anus. Posisi BAB yang benar. Berjongkok atau lebih tepatnya squat dianggap sebagai posisi BAB yang lebih baik daripada duduk. Secara teori, posisi ini memang bisa meluruskan dan melemaskan rektum, sehingga feses bisa keluar dengan lebih mudah. Dilihat dari sisi biologis,
Berjongkok juga merupakan posisi alamiah yang akan dilakukan manusia saat merasa mulas dan ingin buang air besar. Posisi tubuh yang benar saat BAB, yaitu duduk menekuk lutut dengan posisi lutut lebih tinggi dari pinggul atau membentuk sudut 35 derajat. Condongkan badan dan sandarkan siku tangan ke atas lutut. Rileks dan jembungkan perut. Luruskan tulang belakang Anda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa posisi BAB yang ideal yaitu berjongkok dengan kaki lebih rendah dari posisi rektum. Posisi yang disarankan adalah membentuk sudut 35 derajat, di mana posisi ini lebih banyak kita lakukan saat menggunakan toilet jongkok. Tapi bagi yang mempunyai gangguan di lutut ataupun obesitas, bisa menggunakan toilet duduk yang diberi pijakan kaki agak tinggi, sehingga membuat posisi kaki dan tubuh seperti berjongkok. Berikut adalah gambar posisi tubuh yang benar dan posisi tubuh yang salah saat BAB dengan menggunakan kloset duduk. Posisi tubuh yang membentuk sudut 90 derajat pada penggunaan kloset duduk adalah posisi yang salah. Sedangkan posisi tubuh yang membentuk sudut 35 derajat pada penggunaan kloset duduk adalah posisi tubuh yang benar. Untuk mendapatkan posisi tubuh yang benar, maka pada kloset duduk perlu ditambahkan pijakan kaki yang agak tinggi. Dampak posisi tubuh yang salah saat menggunakan toilet duduk bagi kesehatan. 1. Hemoroid atau wasir. Terlalu lama duduk sambil buang air di toilet duduk dapat menyebabkan hemoroid atau wasir. Yang kedua, konstipasi. Posisi duduk mengakibatkan kotoran tidak bisa dikeluarkan secara maksimal, sehingga kotoran pun akan menumpuk dan membuat tinja menjadi keras. Hal ini memicu terjadinya konstipasi atau sembelit. Yang ketiga, penyakit usus. Kotoran yang tidak dikeluarkan secara maksimal akan mengakibatkan penumpukan sisa kotoran dalam usus. Keempat, penyakit panggul. Toilet duduk bisa memicu penekanan usus besar yang akan mengakibatkan gangguan pada panggul. Beda halnya saat kita menggunakan toilet jongkok. Hal ini dapat membantu melindungi saraf panggul. Yang kelima, dermatitis. Dermatitis akibat duduk di dudukan toilet diduga dapat menyebabkan iritasi kulit di sekitar paha atas dan bokong. Menurut seorang profesor mikrobiologi, dudukan toilet memang bisa menjadi tempat bersarangnya berbagai bakteri penyakit seperti Escherichia coli, penyebab diare, S. aureus, penyebab pneumonia atau penyakit kulit, Streptococcus, penyebab gangguan tenggorokan. Mengapa penggunaan toilet jongkok lebih direkomendasikan? Yang pertama, untuk mengurangi sembelit, kembung, dan gas. 2. Menurunkan insiden dan gejala wasir. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan usus besar secara keseluruhan. Yang keempat, otot panggul dan kontrol kandung kemih menjadi lebih baik. Yang kelima, mengurangi ketegangan dan proses buang air menjadi lebih lancar. Kesimpulan, biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu biologi dan fisiologi. Prinsip-prinsip mekanika pada biomekanika dipakai dalam menyusun konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan sistem biologi dan kedokteran. Berdasarkan biomekanika dan kesehatan tubuh, maka posisi buang air besar yang ideal adalah berjongkok dengan kaki lebih rendah dari posisi rektum. Posisi yang disarankan adalah membentuk sudut 35 derajat. Pilihan toilet jongkok lebih tepat dibandingkan toilet duduk. Namun, penderita gangguan lutut ataupun obesitas, maka pilihan toilet duduk dengan memberikan pijakan kaki agak tinggi adalah pilihan yang tepat. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.